Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Yoga. Di sini kami kelompok 8 akan berdiskusi tentang pemerintah yang menyediakan akses internet merata pada siaran pers nomor 89 Kominfo eh, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Di sini pemerintah ingin selangkah lebih maju untuk mengikis kesenjangan digital di Indonesia dengan pemerataan struktur digital untuk seluruh wilayah Indonesia. Dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa pengadaan satelit multifungsi dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan target penyediaan akses internet yang lebih merata di Indonesia. Menurut Menteri Johnny, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI, Kementerian Kominfo mempunyai tugas untuk menghubungkan konektivitas titik akses layanan yang belum terhubung. Di sini ada 3 pembahasan tentang sebagai generasi emas bangsa, apa yang bisa Anda berikan atau lakukan untuk bidang telekomunikasi. Kemudian yang kedua, dari kasus yang saya sebutkan tadi, rekan-rekan dapat seberapa puaskah tentang keputusan yang diambil oleh pemerintah atau Kominfo. Kemudian yang ketiga, apakah memungkinkan jika suatu saat Indonesia menjadi leader di bidang telekomunikasi untuk tingkat ASEAN atau Asia atau internasional. Jadi di sini rekan-rekan saya akan memberikan tanggapan atas 3 pertanyaan tersebut. Silakan saya mulai dari Cita Lentera untuk memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan dengan yang pertama, generasi emas bisa kita berikan atau lakukan untuk bidang telekomunikasi. Jadi di sini sebagai generasi emas, ujung tombak penerus bangsa, yang bisa kita lakukan untuk bidang telekomunikasi adalah dengan memanfaatkan teknologi digital yang sudah ditopang dengan infrastruktur telekomunikasi yang sangat kokoh, seperti kita bisa melakukan kegiatan untuk peningkatan pendidikan, terutama di daerah terpencil, sehingga diharapkan pendidikan bisa merata ke seluruh penjuru negeri, khususnya untuk memperkenalkan teknologi digital dalam telekomunikasi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dari kasus di atas, seberapa puaskah rekan-rekan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau Kominfo? Berikan pendapat Anda. Jadi di sini saya cukup puas dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau Kominfo, yaitu mereka menyediakan akses internet merata. Pemerintah di sini sudah selangkah lebih maju untuk mengikis kesenjangan digital dengan pemerataan infrastruktur digital untuk seluruh wilayah di Indonesia, yang mana mereka telah mempertimbangkan aspek teknis oleh operator, pengguna, maupun pembuatan satelit. Dari hal ini bisa mempercepat pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan program prioritas pemerintah. Kemudian yang ketiga, apakah memungkinkan jika suatu saat Indonesia menjadi leader di bidang telekomunikasi untuk tingkat ASEAN, Asia, atau internasional? Berikan pendapat Anda. Jadi di sini menurut saya kemungkinan Indonesia menjadi leader di bidang telekomunikasi untuk tingkat ASEAN atau Asia atau internasional itu masih kurang, karena pertimbangan mengenai perkembangan IT di negara Indonesia ini dibandingkan dengan negara-negara yang maju itu masih sangat rendah, karena disebabkan negara Indonesia masih tergantung kepada negara yang lain yang mempunyai teknologi yang lebih canggih daripada negara Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia belum mampu memproduksi barang-barang telekomunikasi sendiri, dan mereka dalam bidang teknologi masih kurang sempurna atau kurang maju. Jadi di sini saya masih kurang yakin untuk Indonesia bisa menjadi leader di bidang telekomunikasi untuk tingkat ASEAN, Asia, atau internasional. Saya rasa cukup seperti itu.
Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin saya lanjutkan kepada rekan Denis untuk memberikan tanggapan mengenai 3 pertanyaan tersebut. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sebagai generasi emas bangsa, apa yang bisa Anda berikan atau lakukan untuk bidang telekomunikasi? Yang bisa saya berikan atau lakukan untuk bidang telekomunikasi yaitu akan mencoba untuk membuat sebuah program quality use of telecommunication seperti memberikan sosialisasi online kepada masyarakat terkait apa sih untungnya dari sebuah telekomunikasi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan karena telekomunikasi pada zaman sekarang memang sudah banyak sekali menggunakan, tidak pernah lepas dari yang namanya hoax. Saya akan menjelaskan bagaimana menjadi seseorang yang bijak dan pintar dalam menggunakan telekomunikasi seperti itu. Bagaimana tahu benar atau tidaknya suatu informasi yang tersebar melalui media telekomunikasi. Lalu, dalam program quality use of telecommunication, saya bukan hanya melakukan sosialisasi secara online, kemungkinan saya juga akan membuat sebuah video atau poster-poster yang di-share seperti video cara mengecek benar atau tidaknya sebuah berita atau poster terkait telekomunikasi dalam kegiatan sehari-hari, mungkin seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 2, dari kasus di atas, seberapa puaskah rekan-rekan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau Kominfo? Berikan pendapat Anda. Menurut saya lumayan puas dikarenakan dengan disediakannya akses internet merata dapat mengurangi bahkan mengatasi adanya kesenjangan, sehingga layanan internet menjadi lebih memadai dan lebih layak untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Yang nomor 3, apakah memungkinkan jika suatu saat Indonesia menjadi leader di bidang telekomunikasi untuk tingkat ASEAN, Asia, atau internasional? Berikan pendapat Anda. Menurut saya bisa saja, asalkan Indonesia lebih cepat beradaptasi dari negara lainnya di saat adanya perkembangan telekomunikasi. Mungkin itu saja pendapat saya. Baik, terima kasih rekan Denis atas pemaparan pendapatnya yang cukup lengkap. Mungkin saya lanjutkan kepada rekan Hansa untuk memaparkan pendapatnya mengenai 3 persoalan tersebut. Mohon maaf, Pak Kansa, mic-nya belum di-open. Saya akan memberikan pendapatan. Untuk pertanyaan pertama, sebagai generasi emas bangsa, apa yang Anda bisa berikan atau lakukan untuk bidang telekomunikasi? Saya akan memberikan pendidikan yang sangat diperlukan agar lebih luas pengetahuannya, khususnya dalam teknologi digital. Untuk pertanyaan kedua, dari kasus di atas, seberapa puaskah rekan-rekan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau Kominfo? Berikan pendapatnya. Cukup puas karena pemerintah khususnya dalam Kominfo menyediakan akses internet merata seluruh wilayah Indonesia dengan kesenjangan digital. Untuk pertanyaan ketiga, apakah memungkinkan jika suatu saat Indonesia menjadi leader di bidang telekomunikasi untuk tingkat ASEAN, Asia, internasional? Berikan pendapat Anda. Mungkin Indonesia menjadi leader di bidang telekomunikasi Baik, mungkin cukup sekian dari pemaparan pendapat oleh Mbak Kansa. Kemudian yang terakhir, sini ada rekan saya Ilham Zakwan akan memaparkan pendapatnya mengenai 3 pertanyaan yang saya sebutkan di atas. Silahkan, Mas Ilham. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang pertanyaan yang pertama, tentang apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi emas untuk di bidang telekomunikasi.
Menurut saya sebagai generasi penerus bangsa yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang, bahkan kita harus mengevolusikan dan mensebarluaskan teknologi yang sudah cukup maju di masa sekarang kepada penduduk-penduduk yang masih belum mengerti tentang teknologi, atau dengan istilah supaya penyebaran teknologi di Indonesia bisa sepenuhnya merata dan Indonesia akan lebih siap jika mendapatkan kemajuan teknologi yang lebih signifikan ke depannya. Untuk pertanyaan yang kedua, seberapa puaskah rekan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau Kominfo? Saya merasa cukup puas dengan tersedianya akses internet yang sudah mulai menyeluruh di Indonesia, walaupun beberapa tempat masih memiliki internet yang sangat lambat, tapi di sini kita sudah berjalan maju untuk meratakan penggunaan internet ke seluruh Indonesia. Karena dengan adanya internet yang merata di Indonesia, maka orang-orang yang awalnya tidak terbiasa dengan teknologi akan bisa beradaptasi secara pelan-pelan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah mungkin jika suatu saat Indonesia menjadi leader di bidang telekomunikasi untuk tingkat ASEAN atau Asia? Mungkin saja, seperti yang saya bilang di awal, jika penggunaan telekomunikasi dan internet sudah merata, mungkin saja Indonesia bisa menjadi leader telekomunikasi di Asia atau ASEAN, bahkan internasional. Tapi fakta yang kita tahu, di Indonesia masih jauh dari kata merata dalam bidang telekomunikasi. Karena masih banyak orang-orang yang bahkan cara menggunakan internet pun tidak tahu. Jadi menurut saya kemungkinan itu sangat kecil kecuali kita bisa meratakan penggunaan telekomunikasi dan teknologi di sini. Cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan pendapat atas persoalan yang saya sajikan tadi untuk rekan dan rekan kita sekalian. Di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya internet di Indonesia memang saat ini sudah cukup merata, di mana pemerintah memang terus mengusahakan untuk ketersediaan internet di seluruh pelosok Indonesia. Kemudian di sini persoalannya mengenai bagaimana tentang kemelekan digital masyarakat Indonesia, terutama di daerah pelosok yang mungkin kurang terjamah teknologi. Jadi di sini mungkin peran kita sebagai generasi muda untuk membuat inovasi atau mungkin seperti menjalankan sosialisasi tentang digitalisasi agar masyarakat Indonesia semakin melek digital. Dengan melek digital ini kita dapat selangkah lebih maju untuk mendukung kinerja pemerintah tentang ketersediaan akses internet di Indonesia. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa peran kita sebagai masyarakat juga akan mempengaruhi seberapa besar hasil yang akan dicapai tentang visi misi pemerintah untuk internet atau digitalisasi di Indonesia. Dan untuk Indonesia sendiri, jika memungkinkan atau tidak menjadi leader telekomunikasi, mungkin untuk saat ini belum memungkinkan dikarenakan memang ketersediaan internet di Indonesia masih sudah cukup, tapi mungkin ada beberapa yang belum mendapat akses internet yang layak. Mungkin cukup sekian pemaparan pendapat dari rekan-rekan saya dan grup diskusi kali ini. Terima kasih Pak Yoga. Mungkin saya cukupkan forum grup diskusi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.